Buat teman-teman yang lagi belajar TOEFL atau ingin melakukan tes TOEFL dan melakukan persiapan untuk tes TOEFL. Nah, pembahasan yang saya bahas ini mengacu pada Longman Preparation Course for the TOEFL Test ya, Deborah Phillips. Jadi, pada tema pertama yang membahas mengenai structure yaitu sentence with one clause atau kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Ada beberapa bagian nanti ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah be sure the sentence has subject and verb. Yaitu pastikan dulu bahwa setiap kalimat itu memiliki subjek dan verb. Nah, untuk masuk ke pembahasan ini, saya akan bahas beberapa tema atau beberapa istilah dasar yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu untuk masuk ke tema ini. Istilah-istilah yang perlu dipahami pertama adalah word, phrase, sentence. Nah, sekarang kita bahas apa itu word. Word is a group of letters or sounds that has meaning. Yaitu kumpulan huruf yang memiliki arti. Kita ambil contoh misalnya ada huruf B, double O, K, book. Nah, ada 4 huruf di sini. Dan dia memiliki arti. Maka book itu kita sebut sebagai word. Nah, berbeda ketika susunan tadi, kita susun dengan susunan K, B, double O. Nah, ini merupakan meskipun disusun dengan huruf-huruf yang sama, tetapi ketika susunannya berbeda dan dia tidak memiliki arti, maka K, B, double O ini tidak bisa kita sebut sebagai kata. Yang kedua adalah phrase. Phrase is a group of words that has one reference. Kumpulan kata yang memiliki satu rujukan. Jadi kumpulan kata bisa 2, bisa 3, bisa 4. Contohnya di sini adalah a new car. Ada 3 kata a, new car. Tetapi rujukannya satu, mobil. New itu hanya mensifati saja adjektif, sementara a-nya itu adalah quantifier saja. Maka a new car itu memiliki satu rujukan. Maka a new car ini kita sebut sebagai frasa atau phrase. Selanjutnya sentence. Sentence is a group of words that has combined a set of idea. It has at least one subject and predicate or verb. Jadi kumpulan kata yang memiliki ide yang sempurna dan dia terdiri dari satu subjek dan verb. Okay. She has a new car. Nah, idenya sempurna, dia memiliki sebuah mobil baru. Oke, set of idea-nya komplit nih. Sekarang dia ada subjek enggak? Subjeknya she. Verbnya apa? Has. Maka she has a new car ini adalah sentence. Jadi prinsip dasarnya adalah subjek plus predikat. Itu sentence, kalimat. Contoh di sini adalah John has lunch. John itu sebagai subjeknya, has sebagai verbnya. Nah, ini yang perlu di-highlight atau perlu digarisbawahi oleh teman-teman bahwa a sentence in English must have at least one subject and one verb. Bahwa kalimat di dalam bahasa Inggris harus memiliki minimal satu subjek dan satu verb. Subjek itu apa sih? Subject is an agent of the action. Ya, subjek itu adalah pelaku. Kira-kira seperti itu. Secara sederhananya, subjek itu adalah pelaku. Sedangkan predicate or verb is telling what the subject is doing. Menceritakan apa yang subjek lakukan. Subjek ngapain sih? Or what the subject is. Atau subjeknya itu apa? Subjeknya itu guru. Subjeknya itu misalnya ganteng dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang apa yang bisa menjadi subjek dan apa yang bisa menjadi predicate? Yang bisa menjadi subjek
Subject must be in a form of noun or noun phrase. Subjek itu harus berupa kata benda atau frasa kata benda. Sedangkan predikat must be in form of verb or helping verb. Sementara predikat itu harus berupa kata kerja atau kata kerja bantu. Dalam hal ini adalah be ya. Nah, ini contoh dari soal TOEFL yang sederhana. Contoh yang pertama ya. Kita ingat-ingat lagi, konsepnya adalah setiap kalimat harus memiliki minimal satu subjek dan satu verb atau predikat. Dan yang bisa menjadi subjek adalah kata benda atau frasa kata benda. Dan yang bisa menjadi predikat adalah kata kerja atau kata kerja bantu. Nah, pada soal ini kita lihat bla 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 was back up for miles on the freeway. Di situ ada space kosong di awal kalimatnya, terus kemudian was backup. Was, ada was, di situ ada kata kerja bantu, terus di situ back-nya dalam bentuk pasifnya ya. Maka kita akan langsung ngeh bahwa was backup itu adalah verbnya, predikatnya. Maka yang kosong di sini, yang terletak sebelum was backupnya adalah subjeknya. Dan subjek itu harus berupa kata benda atau frasa kata benda. Sekarang kita secara sederhananya dari keempat pilihan jawaban ini hanya mencari kata benda yang bisa dijadikan sebagai subjek. Yesterday itu salah. Yesterday itu adalah adverb atau kata keterangan. In the morning itu juga frasa keterangan. In the morning. Yesterday, in the morning semuanya itu adalah adverb keterangan waktu semua. Traffic kata benda. Oke. Cars kata benda. Nah, berarti jawabannya C atau D. Nah, sekarang kita tinggal tentukan saja jawabannya C atau D. Nah, untuk menentukannya kita harus lihat kata kerjanya. Nah, kata kerjanya itu menuntut subjek tunggal atau subjek jamak. Nah, di sini ada was backed up. Was, oke, berarti bentuk lampau. Nah, bentuk lampau be-nya itu cuma dua. Was atau were. Nah, was untuk subjek tunggal, were untuk subjek jamak. Nah, karena di sini was, maka kita butuh subjek tunggal. Oke. Yang tunggal di situ apa? C. Kenapa D bukan tunggal? Di situ ada petunjuk jamaknya, yaitu S. Cars. Maka jawaban yang tepat adalah C. Contoh kedua, engineers bla 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 for work on the new space program. Nah, engineers itu kata benda dalam bentuk jamak, maka kita bisa langsung memperkirakan bahwa engineers itu adalah subjeknya, for work dan lain sebagainya ya. Maka di sini kita tahu yang tidak ada adalah verbnya atau predikatnya. Nah, predikat harus berupa kata kerja atau kata kerja bantu tadi ya. Nah, berarti kita tinggal cari bagian itu. Necessary adjective. Oke. Berarti bukan. Nah, hopefully itu adverb. Next month itu juga adverb. Maka langsung kita ketahui bahwa jawabannya adalah B. Are needed. Oke. Contoh terakhir. The boy blah 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 going to the movies with a friend. Oke. The boy non phrase. Oke, kemungkinannya sebagai subjek. Oke, kita lihat nanti ya. Blah 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 going. Ya, going verb. Ya, the boy subject going verb. Berarti udah lengkap. Enggak. Ntar dulu, kalau going itu bentuk continuous. Nah, continuous itu dia formatnya adalah be, verb, ing. Oke, be dan verb, verb, ing. Oke, berarti kemungkinannya kita tinggal mencari be-nya. Nah, he is. Is-nya ada be-nya, tapi ada he-nya. Nah, kesalahannya itu ada di he. Kenapa he salah? He itu adalah kata ganti yang menggantikan the boy. Sementara kalau the boy he is,
itu tidak bisa. Kita harus pilih salah satu, the boy saja atau he saja. Maka he is itu salah. He always was juga sama kasusnya kayak yang A. Is relaxing. Nah, is relaxing itu ada double verbnya ya. Is relaxing. Jadi kalau is-nya saja mungkin bisa jadi jawaban, tapi kalau is relaxing going itu tidak bisa. Maka di sini hanya tersisa jawaban D, will be going. Oke, maka bentuk future continuous. Nah, kita coba lihat analisa, kita coba analisa kalimat-kalimat yang salah dan kalimat-kalimat yang benar. Oke, prinsip dasarnya sekali lagi, setiap kalimat harus memiliki minimal satu subjek dan satu predikat. Yang bisa menjadi subjek adalah kata benda atau frasa kata benda, yang bisa menjadi predikat adalah kata kerja atau kata kerja bantu. Nomor satu itu sudah ditentukan kalimat salah. Nah, kita sekarang analisa kesalahannya di mana. Last week, when fishing for trout at the nearby mountain lake. Oke, sekarang di situ sudah ada when yang di garis bawah itu. When itu adalah kata kerja kan, dari kata go, when, gone. Berarti bentuk lampau. Nah, sekarang kalau when itu adalah verb, maka kita tinggal cari subjeknya. Last week. Oke, last week, apakah dia kata benda? Nah, last week ini adalah adverb, kata keterangan. Oke, maka kalimat yang pertama ini kenapa salah? Karena dia tidak memiliki subjek. Contoh yang kedua itu benar. Nah, berarti memiliki subjek dan memiliki predikat. A schedule of the day's events. A schedule itu subjek. Itu berarti kata benda. Can be obtained itu merupakan predikat dalam bentuk pasif. Obtain, can itu modal, be-nya itu kata berarti can be obtained. Oke. Maka kalimat yang kedua itu juga kalimat yang kedua itu sudah benar. Nah, sekarang coba teman-teman jawab nomor 3 sampai nomor 10. Nanti ditulis jawabannya, tulis di kolom komentar. Nah, untuk pertemuan sekarang cukup sekian ya. Terima kasih.